di bawah processus xiphoideus. Jadi ini BAC, processus xiphoideus, BPX kan biasa kalau hepatomegali seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk hepatomegali. Untuk si lien, kita mau lihat ada splenomegali atau tidak. Itu dia ada dua cara pemeriksaannya. Ada satu namanya Schaffner, ada satu lagi adalah Hackett. Schaffner itu kalau Schaffner berarti ini kita periksa dari sini ya. Ini kita angkat sedikit ya kan? Baru kita periksa dari sini. Dari sias sebelah kanan. Bisa kayak gini. Arahkan ke kontralateralnya. Sampai di mana kira-kira teraba masanya. Dia kalau Schaffner itu dia nilainya 1 sampai 8. 4 itu di mana? Umbilikus. Jadi kalau yang teraba dia setentang sama umbilikus, itu berarti 4. Normalnya teraba? Normalnya tidak teraba. Itu untuk Schaffner. Sampai mana itu? Sampai sini, sampai atas sini. Sampai sini. Sampai itu lama. Harusnya dia di bawah kosta ini dia. Jadi kalau dia sudah keluar dari koste, berarti sudah ada pembesaran spleen. Ya. Kemudian Hackett itu caranya sama kayak gini, tapi kita dari bawah ke atas. Ya. Kalau ini setahu aku dia nilainya ada 5. Hackett 1 sampai 5. 3 itu kira-kira di pusatnya itu 3. Kau kenapa? Kau nggak bertuan? Belum. Oh ya, bentar ya. Nah, sampai di. Jangan ngintip-ngintip sana keluar. Nggak boleh ngintip-ngintip. Dah, baru udah. Itu berarti Hackett sama Schaffner. Kalau udah Schaffner nggak perlu ikat lagi. Nggak perlu sekarang. Jadi kita salah satu aja. Dan itu pun sebenarnya kalau kita curiga ada pembesaran splenomegali. Kalau dia nanti bilangnya dia ada sakit dia berhubungan dengan paru contohnya. Yang ininya kita palpasi cepat aja gini, perkusi gini, ya kan kita dengar, oh nggak ada masalah, paling gitu aja. Ya. Kalau dia abdomen yang bermasalah, maka kita teliti lebih dalam lagi si abdomennya. Maka bilang nanti lihat kita mau detailnya kemana ini sekarang, ke paru, ke abdomen kah, ke kepala kah, ya. Karena nanti kalau kita semuanya kita detail habis waktu, ya, habis waktu. Baru asites. Asites itu nanti ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama itu adalah shifting dullness. Shifting dullness itu nanti kita dari tengah, ya kan, perkusi timpani, bedah, ya kan. Kalau udah dapat bedah, ini nanti posisi jangan bergerak, suruh dia miring ke arah kita, ya. Baru habis itu kita perkusi lagi. Dia jadi apa? Dari tengah lagi gitu bang? Apa? Perkusi dari tempat dari sini. Ini kan tadi timpani bedah contohnya. Berarti ini sudah cairan. Kita geser. Cairan itu dia kan turun ke bawah. Otomatis di sini udah udara ini karena posisi paling atas ini sekarang. Jadi kita periksa lagi, sudah timpani. Berarti itu asites. Atau cara kedua adalah coba terus lagi adalah dengan undulasi. Undulasi itu minta tolong pasiennya tangannya gini Pak. Ini kan tangannya di tengah. Nah, gini. Dia nekan bagian tengahnya, baru satu tangan kita di sini, kita goyangkan dari sini, sampai nggak getarannya ke tangan sebelah kiri. Ada juga sebenarnya dengan teknik double sound. Kalau kita udah tahu batasnya, kita bisa double sound. Tadi contohnya di mana batasnya? Contohnya tadi di sini, ya kan? Maka ini cukup kita ginikan, nanti dia akan teraba seperti ada ombak. Itu namanya double sound. Ada 4. Satu lagi ada poodle sign. Kalau poodle sign ini biasa kalau dia yang sedikit aja asitesnya, tapi posisinya harus seperti ini. Posisinya seperti ini. Baru kita periksa dari bawah kayak gini, kita perkusi. Itu jarang. Intinya sih salah satu aja dikerjakan. Jadi contohnya apa? Tadi kita cukup shifting dullness aja, ya. Dari tengah bedah suruh geser, ya kan? Ternyata berubah dari bedah menjadi timpani. Berarti itu sudah ada kelainan. Dan untuk perkusi harusnya normalnya apa abdomen kita? Timpani ya. Kemudian kita lakukan auskultasi. Auskultasi berarti yang mau dinilai adalah bising usus. Apakah normal? Apakah menghilang? Apakah hiperperistaltik? Sama jumlahnya juga. Hah?
jumlah besi khusus Nah, 5 sampai 24. tapi itu hampir nggak pernah dihitung sama orang. Di sini disuruh itu. Ya, tapi kan kita kan kayak gini aja. Iya. Nanti kan dikasih taunya. Kalau kira-kira di antara itu berarti normal ya. Kalau tidak hampir di bawah 5 berarti ini sudah menurun kali nih. Ini dalam pemeriksaan selama berapa menit? Semenit di sini. Semenit ya. Gimana Bang? 5 maksudnya kayak gimana? Ya kan ada druk gitu kan. Itu kan berarti 1 kali peristaltik Iya. gitu. Jadi ada berapa kali seperti itu dia. Jadi posisinya sama biasanya. Kita nggak berubah posisi. Contoh. Kita gini aja. Contoh kita beresin. Kita tunggu sini 1 menit. Gimana sih suaranya? Gitu. Ya. Cari borborikmi juga kan. Borborikmi, metallic sound itu pada apa? Ileus, borborikmi, meteorismus, ya. Baru apa lagi? Itu aja sih, biasanya itu aja. Atau tidak dijumpain suara peristaltik itu pada apa? Ileus paralitik. Kalau tadi ileus obstruktif. Kalau si apa metallic sound tadi, nah itu untuk si abdomen. Ada lagi abdomen? Iya. Kemudian ekstremitas. Ya ekstremitas kita mau menilai apa biasanya? CRT tadi. Kita mau mulai dia ada cyanosis atau tidak ya. Ya kan pucat atau enggak, cyanosis atau tidak biasanya itu. Edem, sorry. Jadi biasa cyanosis atau edem ya. Kita lihat ujung-ujung punya. Baru habis kita bisa juga menilai clubbing fingers. Suruh kayak gini. Posisinya suruh kayak gini. Coba clubbing finger. Pada pasien apa kita suruh clubbing finger? PPOK. Pasien dengan hipoksia kronik. Jadi dengan apapun diagnosisnya, tapi kalau kira-kira dia sudah kronis, contoh apa ya PPOK, yang dia sesak nafasnya itu sudah lama, ya sudah penyakit paru yang lama, itu kemungkinan besar dia bakal mengalami clubbing finger. Ya. Ini kan normal nih. Udah, kemudian apa? Spoon nail pada anemia Kuku ya. Oh, kalau kuku spoon nail pada apa? Defisiensi zat besi. Defisiensi Zat besi. zat besi atau koiloni. Iya. Iya. Tremor. Aku tremor. Enggak deh. Dan itu Kalau deg-degan pada gimana? pemeriksaan itulah Enggak, yang ini ya. enggak. Itulah yang dilakukan pada Ekstremitas. kita belum leher ya. Nah, sekarang kita masuk leher. TVJ bang. Ya, sama TVJ. Orangnya tidur bang. Hah? Tidur bukan ya, Bang? Enggak, ini apa dulu? Leher Oh, dulu. stream. Kalau sorry ya. Kalau leher, maka kita biasa posisi di belakang. Leher ini kita ada 2 hal yang biasa mau kita periksa. Yang pertama adalah KGB. Apa? KGB. Iya. Pembesaran KGB itu biasa kita mulai dari submandibula, submandibula, baru kita naik ya, baru kita ke retroaurikular, ke occipital, baru habis itu kita turun rantai jugular ke bawahnya ini, kita ke supraclavicular dan infraclavicular. Kita periksa aja semua. Ya, itu untuk si ini naik terus sini, baru ke belakang, sini, baru habis itu turun lagi ke sini sama ke sini. Kemudian untuk tiroid itu posisikan aja tangan kita seperti ini biasa aja ya, biasa 3 jari mungkin ya, di daerah di bawah krikoid kira-kira di sini. Baru ini ada teraba massa. Baru nanti intinya kalau ada massa, tentukan lokasi di mana, ukurannya, konsistensi, permukaannya, Nyeri atau- mobile, batasnya tegas atau tidak, Nyeri atau tidak. Apa singkatannya? Loko perbanyu mobil. Aku nggak hafal singkatannya. Loko, Perbanyu mobil. loko, Lokasi. konsistensi, permukaan, Ukuran. itu batasnya. Batas. Banyu, itu nyeri ukuran. Oke. Loko perbanyu Baru mobil. mobil. Mobil bed. Mobil dan bentuk. Mobil yang bentuk. Oke, ada masa ini. Nah, kita ini bingung nih masanya ini apakah dari tiroid atau tidak. Maka dulu kita suruh Pak coba menelan. Kalau kira-kira ini masanya itu ikut, ketika menelan itu dia bergerak, berarti dia memang asal usulnya dari Tiroid. tiroid. Nah, baru kita masuk ke pemeriksaan TVJ. TVJ itu posisi pasien berapa derajat?
Lurus kan bang? Apa? Bukannya lurus ya? Dia biasanya 45 derajat atau 30 derajat. Di sini berapa? Tengah ada gini. Waktu kita kemarin kok. Oh inti. 15 sampai Tapi itu yang paling nampak. 15. Jadi posisikan dalam 30 derajat. Ya. Biasa 30 derajat. Coba posisi. Sama orang Tidur. gemuk nampak kan? Apa? Sama orang gemuk. Nah, TVJ itu nanti pasti pasien disuruh untuk miring ke kepala yang sana, baru kita perhatikan ada nggak TV-nya di sini. Kalau di sini tidak nampak ya, Karena gemuk ya bang? ya kita pun mungkin nggak nampak, kita normal pun nggak nampak juga, ya. Nggak tahu lagi lah, hujan. Nah, baru caranya adalah kalau memang ada nampak di sini naik dia, kan nanti di sini dilatasi nih venanya ini, maka Ukur. kita stop di sini, kita tahan dulu bagian atasnya, superiornya, baru kita urut ke bawah. Kita urut kayak gini. Baru kita lepaskan jari kita ini, baru kita nilai naik lagi nggak dia. Kalau naik sampai semana? Sampai semana itu nanti kita batasin. Udah, kita batasin nilainya. Baru nanti kita sesuaikan dengan dadanya. Posisinya harusnya coba nyender di sini aja. Nggak dua penggaris itu ya? Iya, dua penggaris. Caranya gimana? Sebenarnya dia kayak gini, nih ya, ini contohnya nih. Ini contohnya kita dapat di sini, udah kita tahan nih. Udah kita tahan. Dia masih di sini nih posisinya. Maka ini kita ambil garis sini. Ini posisi atasnya. Baru habis itu satu lagi posisinya Di sternalnya gitu. di Angulus Ludovici. Jadi Angulus Ludovici itu di sini. Jadi yang mau kita ukur tuh sebenarnya mana? Dari sini, antara ini jaraknya. Jadi pakai tiga penggaris. Pakai tiga penggaris. Atau caranya itu adalah Atau ini diginiin bang? begini. Sorry ya. Ini gini. Berapa senti deh? Kita 10 senti gitu. Berarti R plus 3 ya? R, hah? Kan R-nya 5. Enggak. Kalau udah R itu berarti ya R plus 10. R itu jarak antara angulus Ludovici ke dinding atrium. Jadi ini R plus 10 bang? R plus Kalau 10. kayak tadi? Nah, tapi jarang orang, makanya posisinya itu biasanya 30 derajat. Jadi kan untuk posisi dia apa namanya? Kalau yang namanya pengukuran TVJ ini dia bukan harus posisi 30 derajat, enggak. Kita sampai batas di mana kita bisa posisi paling atasnya itu di antara ini. Jadi dia sudah nampak tapi tidak terlampau tinggi. Jadi nanti disesuaikan. Pertama dengan 15 derajat nggak nampak, kita naikkan 30 derajat nggak nampak. Mungkin dari 45 derajat nggak nampak. Semakin turun posisinya, maka ini bakal semakin tinggi. Tapi nanti jaraknya ini masih sama. Kalau mau perhatikan itu sebenarnya di sini ada.